Hari ini, kita akan kembali menjelajahi sebuah kisah dari Kalimantan Tengah, sebuah kota kecil yang penuh pesona dan menyimpan legenda yang menarik, Puruk Cahu. Terletak di hulu Sungai Barito, Puruk Cahu adalah ibu kota Kabupaten Murung Raya. Meski jauh dari hiruk-pikuk kota besar, Puruk Cahu memiliki daya tarik yang tak kalah memikat. Di sini, alam masih begitu asri, hutan hijau membentang luas, sungai mengalir tenang, dan budaya Dayak masih kental terasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun jauh sebelum itu, kota ini menyimpan sebuah cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah dongeng tentang asal-usul nama Puruk Cahu. Kisah yang bukan hanya tentang tempat, tetapi juga tentang moral, budaya, dan tradisi. Di pedalaman Kalimantan Tengah, di antara pepohonan raksasa yang berselimut kabut pagi, mengalirlah Sungai Barito. Tenang, dalam, dan penuh cerita lama yang masih hidup dalam ingatan orang-orang. Sebelum masa penjajahan datang, di tepi sungai yang agung ini, berdirilah sebuah kampung kecil bernama Likun Puan. Likun berarti teluk, dan puan adalah tumbuhan buah hutan sejenis nangka. Beberapa daerah di Indonesia menyebutnya mentawa. Kampung ini diberi nama Likun Puan dikarenakan dibangun di lokasi tumbuhnya tanaman buah puan ini. Masyarakat yang menempati kampung ini pertama kali adalah suku Dayak Murung dan Dayak Siang, lalu disusul oleh suku Dayak Bakumpai. Mereka hidup dalam damai dan sejahtera, bersatu dalam alam yang masih asri. Hutan lebat yang kaya akan hasil bumi, sungai yang melimpah ikan, tanah yang subur, serta langit yang bersahabat, membuat hidup begitu ringan dijalani. Tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan. Masyarakat hidup dengan sederhana, namun penuh cinta kasih dan semangat gotong royong. Di tengah masyarakat yang harmonis itu, tinggallah seorang janda dengan dua anak laki-lakinya, si sulung Caha dan si bungsu, Sakah. Suaminya telah lama wafat karena sakit. Sang ibu mengurus kedua anaknya sendirian, menjadi ibu sekaligus ayah, membesarkan mereka dengan penuh kasih di sebuah pondok sederhana di ladang. Hari demi hari berlalu, tahun berganti tahun. Caha dan Sakah tumbuh menjadi dua pemuda yang tangguh. Mereka membangun rumah betang di sebuah bukit tak jauh dari kampung. Kehidupan keluarga kecil itu pun mulai membaik. Beberapa waktu berlalu, Sakah sang adik kemudian menikahi seorang gadis dari Likun Puan, dan sebagaimana adat suku Dayak, ia tinggal bersama keluarga istrinya. Tinggallah Caha bersama sang ibu di rumah betang di atas bukit. Sejak saat itu, mereka hidup cukup terasing, jarang bersosialisasi, hanya saling bergantung satu sama lain. Tahun-tahun berlalu, kehidupan damai di kampung Likun Puan tiba-tiba terguncang. Musim berganti tak seperti biasa. Buah-buahan gagal panen, padi tak menguning, sungai sepi ikan, hutan pun terasa hening dan aneh. Masyarakat Likun Puan mulai resah. Ini bukan bencana biasa, pikir mereka. Mereka pun berkumpul. Para tetua, para pemuka adat, memutuskan untuk mengadakan upacara Naah Antang,
sebuah ritual suci dalam kepercayaan Kaharingan untuk memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa atas musibah yang sedang menimpa. Segala persiapan dilakukan. Ketika waktu tiba, seorang rohaniwan Hindu Kaharingan yang disebut Basi mulai mengucap mantra Nawi menghadap ke arah timur, memohon petunjuk alam. Tak lama kemudian, seekor burung elang besar, antang taah, muncul dari langit. Ia terbang berputar 3 kali, tepat di atas rumah betang milik Caha dan ibunya, lalu menghilang. Para tetua adat merasa ini adalah pertanda. Mereka lalu memanggil Caha dan ibunya. Dengan berat hati, keduanya mengakui sesuatu yang tak terbayangkan, bahwa mereka telah menjalin hubungan layaknya suami istri. Seketika, kabut kesedihan menyelimuti kampung. Masyarakat merasa alam telah ternoda. Norma agama dan susila telah dilanggar. Untuk menebus dosa dan menenangkan alam, Caha dan ibunya dijatuhi hukuman. Mereka harus mensucikan lingkungan melalui upacara Nawai Ondo. Malu atas kejadian tersebut, Caha pun meninggalkan betang dan menghilir ke Sungai Beriwit, lalu menetap di Liang Pandan. Ibunya bersama keluarga Saka juga pergi mengasingkan diri ke Kurung Pajang antara Puruk Cahu dan desa Tino Talih yang kini telah berkembang. Sejak saat itulah gunung tempat tinggal mereka dikenal dengan nama Puruk Cahu. Dalam bahasa Dayak Murung dan Dayak Siang, Puruk berarti gunung dan Cahu berarti kualat. Hari ini, Puruk Cahu bukan lagi sekadar nama. Ia adalah kota kecil yang terus tumbuh, menjadi saksi bisu dari dongeng lama tentang cinta yang melampaui batas dan alam yang tak pernah lupa menjaga keseimbangannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.